kamu merasa guilty gak? Dia bilang enggak. Oh, Iya, enggak. itu jawaban yang menyegarkan itu ya. Iya, menyegarkan. Wow, Tapi gitu kan. kenapa? Wow. Gitu. Iya. Karena dia bilang Tuhan desain saya sebagai pengusaha. Berarti kan saya sebenarnya bisa kasih job lapangan pekerjaan buat banyak orang. Iya. Dan berarti saya memberkati banyak orang. Oh. Sebelum merit kayaknya merit itu segalanya ya. Iya. Gitu. Jadi Kayak ini ya happily ever after iya, gitu ya. happily ever after. Padahal belum tentu gitu. Padahal belum tentu. Justru pernikahan itu memagnify your problem sebenarnya. Tapi balik it's lagi it's a process. It's a learning process ya, man. It's a never ending learning process. Kalau setelah menikah sudah harus setia ya kan. nggak bisa retur ya. Nggak bisa retur. Apalagi kalau misalnya di Nggak bisa kepercayaan retur. kita tidak boleh diceraikan dengan hal apapun ya. Jadi sebenarnya pengharapan itu selalu harus ada. Ada cerita para puan. Apa sih sebetulnya yang mungkin bisa di-share ke kawan puan yang mungkin belum menikah nih, kayak tadi katanya kakak-kakak, menyeimbangkan antara diri sendiri yang punya pekerjaan dan punya karir dengan diri sendiri yang identitasnya juga salah satunya adalah ibu, Ya. yang harus meng-ACC pemesanan pisang dan galon. Ya nggak sih, kayak maksudnya makanan piaraan, gimana sebenarnya real talk-nya? Real talk ya. Kalau aku paling belajar sesuatu gini, kayak terlepas dari identitas kita sebagai ibu atau misalnya aku sebagai pemimpin di perusahaan, aku ya Mandy gitu loh. Istilahnya aku seorang individual, ya kan, seorang perempuan yang terlepas dari identity ini, aku harus mengenal diri aku sendiri. Itu yang aku lagi belajar sih. Kayak jangan sampai hidup gue itu memberi, kita kan sebagai ibu dan sebagai perempuan yang memberi terus ya. Gitu. Aku nggak bilang memberi itu salah, enggak dong, gitu kan. Tapi jangan sampai kitanya kosong sehingga kita nggak bisa memberikan apapun gitu. Jadi itu yang selalu aku ingat, jangan sampai gue kosong gitu loh. Karena istilahnya bagaimana gue bisa memberi buat anak-anak gue kalau guenya kosong. Maksudnya menginikan suami kalau empty gitu kan. Nah jadi sekarang ya kalau dulu aku lebih kompleks lah ya. Misalnya kayak ada jalan-jalan ke mall sebentar kabur, salah gak sih gitu kan. Harusnya gue kan dari kantor pulang ya gitu. Tapi aku pikir sekarang ya kalau gue pulang dari kantor dan gue lagi rasa mumet gitu ya, lebih baik gue ambil waktu untuk ke mall dulu gitu kali ya, cuci mata atau do something apa yang gue suka gitu. Sehingga ketika pulang kita siap menghadapi keriuhan di rumah lagi gitu. Karena ketika kita pulang gitu dan kita punya kapasitas lagi gak bagus gitu, abis. Dengar anak nangis aja stres loh kita. Iya kan? Jadi emosional gitu loh. Mami, bisa diam gak kamu? Gitu kan. Jadi Mamanya galak banget. Iya. Contoh, padahal kita gak galak. Tapi bisa kapasitas ke-trigger diri ke-trigger abis. Jadi lebih baik, itu sih yang aku bilang. Jangan lupakan diri kita sebagai individual. Karena at the end of the day anak-anak kita gede ya kalau aku lihat ya. Ujung-ujungnya kita sama diri kita sendiri lagi kan. Aku nggak mau kehilangan diri aku nanti ketika anak-anak aku udah besar. Siapa ya Mandy gitu kan. Makanya sekarang kayak aku walaupun capek gitu ya kerja, tapi aku mikir nggak apa-apa sih. Karena kan one day anak-anak besar aku masih mempunyai mimpi kan. Gitu. Jadi it's okay gue capek sekarang gitu. Tapi nanti mungkin Mandy di usia 50 ya berterima kasih dengan kerja keras sekarang. Gitu. Wow, that's powerful. Gimana Kak Rika? Iya, aku setuju banget sih. Jadi menurut aku a part of being a working mom gitu, aku pikir juga nggak semua, maksudnya nggak semua kan jadi working mom ya. Even a stay home mom aja juga bisa stressful gitu kan ya. I've been there gitu juga kan. Jadi kayaknya memang perlu kita ambil waktu untuk diri kita sendiri untuk benar-benar istilahnya kayak scanning kali ya. Kamu nggak apa-apa nggak sih gitu, maybe you just talk to yourself, nggak apa-apa juga gitu. Kamu nggak apa-apa nggak sih, apakah kamu merasa apa, beban kamu apa, yang kayak gitu-gitu. Jadi kita benar-benar tahu, oke, kita kayaknya butuh break gitu. Dan di situ mungkin support system ya yang sangat berperan gitu. Jadi ya mungkin ya para suami ya nanti atau pasangan gitu yang mungkin ngedengerin juga bisa gitu. Jadi ada momen-momen yang memang ya cewek ini kan benar-benar memang mungkin diciptakan untuk ya itu tadi memberi gitu. Kita bisa
menyalurkan apapun yang kita punya gitu. Tapi ya itu benar kata Mandy, kita nggak bisa kosong dan kita memang benar-benar harus memperhatikan diri kita sendiri dulu sebelum kita bisa memberikan yang terbaik buat ya siapapun di sekeliling kita, kayak gitu sih. Yep. Tapi selama perjalanan dialog sama diri sendiri gitu ya, pernah nggak sih muncul memang akhirnya pikiran bahwa apa gue full time ngurusin keluarga aja ya gitu? Pernah dwell with that idea? Pernah dong. Pasti ketika kita lagi overwhelmed gitu ya, ngerasa kayaknya anak-anak, apalagi nih ya misalnya kalau aku lagi kerja nih tiba-tiba meeting gitu ya, dengar misalnya anak aku udah sakit gitu, ya kan, hati nggak tenang. Itu aku rasanya kayak apa gue jadi ibu rumah tangga aja ya, ngerti gak maksudnya? Kayak aku bisa standby sama mereka gitu loh, jagain mereka gitu. Kayak aku nggak kuat deh was-was begini. Pernah ada kepikiran seperti itu. Gitu. Cuman ya menurut aku itu hidup ya. Jadi kayak ya udahlah season of life ya. Maksudnya aku juga berdialog lagi kan. Adalah sampai anak gede masalah nggak akan selesai gitu kan. Jadi kayak harus dihadapi, harus lebih kuat gitu. Tapi kalau pertanyaan kamu ya ada. Tapi maksudnya lebih ke arah pertanyaannya kan sebenarnya angle-nya jadi bisa agak ada beberapa ya. Kayak yang pertama apa gue ngurusin anak aja ya. Atau misalnya ketika itu terjadi, gue tuh ngapain sih susah-susah gini? Lebih banyak ke pemikiran memberikan waktu lebih banyak buat anak, atau malah lebih mempertanyakan, buat apa sih gue stres-stres gini gitu. Capek gini? Semua-semuanya kayaknya mau gue kerjain nih. Oh iya. Ngapain sih so sibuk gitu ya? Itu menurut aku ya, kalau misalnya untuk dialog itu ya, kayak kenapa sih gue harus susah-susah kayak gini? Ini balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau mungkin, ini kalau aku ya, kalau aku masih punya mimpi gitu. Gitu, aku masih pengen ada target atau hal-hal yang pengen aku capai. Jadi balik lagi itu ke buat mental health kali ya, kepuasan, pencapaian gitu. Once kita punya itu, ya kita bisa memberi dengan baik gitu kan. Jadi balik lagi mungkin dengan itu. Tapi kalau dialog seperti kayaknya apa ya, iya ya di rumah aja ya ngurusin anak. Karena kita kerja, waktu buat anak pasti juga kesita dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Lo juga pernah ngomong gitu sih. Iya, pas anak ini dia komplain gitu ya sore. Kok mami kerja mulu, terus udah gitu dia galau. Udah komplain gitu. Jadi ya namanya ibu-ibu kan kayak ya kasihan juga ya kayaknya apa kurang waktu sama aku gitu. Tapi ya itulah kita sebisa mungkin try to balance gitu. Mungkin nggak totally 50-50 balance, but we try our best gitu aja sih. Tapi bener sih kalau aku pikir juga kayak berdialog gitu dengan diri sendiri ya. Maksudnya aku kerja susah-susah sekarang gitu kan untuk mereka juga ya. Kayak gitu. Jadi aku mikir kayak puji Tuhan, bersyukur walaupun kita kerja tapi anak kita misalnya mau apa atau apa kita bisa penuhi kan gitu. Itu sih yang membuat aku juga terus semangat gitu walaupun nggak gampang. Seperti itu. Kalau tadi bilang ya mungkin kalau misalnya ada suami-suami yang mendengar gitu ya, atau laki-laki nih si kawan-kawan tuan gitu ya, para tuan ini ada yang dengar, sebetulnya seperti apa sih support yang sebetulnya sebagai perempuan gitu butuhkan? Iya. Panjang. Saya rasa ada banyak ya gitu, ada laki-laki juga. Betul, tapi itu poin penting loh yang kita juga ngobrol sama yang misalnya yang belum menikah ya. Yang belum menikah. Sebenarnya penting sekali dari pacaran ya. Maksudnya aku bersyukur punya suami yang memang menerima aku, mendukung aku, I can be myself, bisa titipin anak. Jadi nggak ada gimana ya kayak, kan ada ya maksudnya kayak kita baru pergi atau sedikit, misalnya jadi tertekan gitu kan. Kamu nih pergi terus ini, untung enggak. Gitu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk pacaran balik lagi kecocokan. Tapi menurut aku penting banget cari pasangan hidup suami gitu ya, yang satu bisa menerima kamu apa adanya. Kalau misalnya kamu pacaran sekarang ada rasa-rasa tertekan, memberikan pendapat aja takut. Red flags tuh ya. Wah, red flags sih itu. I think it's going to be a toxic relationship maybe one day. Karena kita sebagai wanita ketika kita hamil aja contohnya ya, kita bisa komplain tuh banyak. Gitu ya, I don't feel good, I feel tired, gini-gini. Tapi kalau kita aja takut gitu dan gak disupport ngomong begitu, tertekan. Itu kasihan. Betul sih. Gitu. Ya kayak menurut aku juga nggak cuma sebagai pasangan hidup, tapi partner hidup gitu. Jadi
kalau kita mau melangkah gitu ya untuk menikah gitu, kayaknya perlu ditanamkan di pikiran bahwa ini orang yang akan menjadi partner hidup aku gitu. Jadi nantinya akan ya apapun itu, kejadian jelek, baik apapun itu, dia bisa menjadi istilahnya penopang yang baik gitu loh. Jadi kita bisa sama-sama kerjasama nih gitu. Even urusan anak gitu, kalaupun itu bisa dihubung maksudnya bisa kita obrolin dengan enak gitu loh dengan dia, gimana nih pembagiannya dan lain sebagainya gitu. Dan kayaknya kalau cowok pentingnya memberikan ruang buat cewek gitu ya, pada perempuan ini gitu, untuk ya mereka bisa berkembang gitu dan bisa support ya. Betul. Secara mental. Gitu. Dia tahu lah kalau kita lagi capek gitu kan. Udah kamu istirahat. Nah itu. Aku bisa handle. Aduh, gitu kan. Itu kan kayak love. Thank you. This is why I married you gitu ya. Kalau misalnya nih, waktu itu kita pernah interview juga gitu ya di Cerita Para Puan. Nah dia cerita bahwa pacarnya waktu itu udah ngajakin nikah, tapi lalu dia lihat red flags. Tapi dia bertahan dalam hubungannya. Syukurnya akhirnya dia tidak jadi menikah. Aku bilang syukurnya karena dia juga bersyukur gitu ya. Jangan sampai salah nih nanti. Tapi lama tuh sempet bertahan gitu loh. Karena berpikir bahwa gue akan bisa mengubah. Dia akan berubah. Nah itu. Nanti kalau udah menikah akan berubah. Ya. Menurut kakak-kakak yang sudah lebih pengalaman. Kalau setelah menikah kita udah nggak bisa ngomong. Kalau setelah menikah sudah harus setia ya kan. Nggak bisa retur ya. Nggak bisa retur. Apalagi kalau misalnya di kepercayaan kita tidak boleh diceraikan dengan apapun ya. Jadi sebenarnya pengharapan itu selalu harus ada. Serius, jadi kayak misalnya kalau kayak gitu tetap nggak bisa langsung kayak ya udahlah gue udahan aja gitu. Apalagi kalau udah punya anak, gak segampang itu kan. Gitu. Ada baggage-nya. Iya, makanya ya untung bersyukur kita menikah walaupun bukannya nggak berantem ya, berantem. Cuma maksudnya, nah ini ada yang prinsipal dan ada yang tidak prinsipal. Prinsipal itu gimana? Ini kalau diajarin papaku ya. Prinsipal tuh kalau laki udah main tangan, itu prinsipal. Jangan. Kalau udah selingkuh, jangan. Tapi non prinsipal gimana sih? Ya handuk, taruh berantakan, ngerti gak? Kalau dia kurang peka, itu kan non prinsipal ya, bisa diomongin. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari pacaran kita harus udah bisa lihat. Balik lagi harus bayangin tuh men. Dari pacaran. Tapi dari pacaran mah udah kelihatan sih sebenarnya. Dalam hati kecil semua orang tahu kok. Ya, cuma kadang kita suka mau kompromi apa nggak kompromi. Itu kalau pacaran gitu. Dan it's okay lah, yang penting kawin, yang penting married. Itu dia. Tapi justru ya. Dulu gitu loh, sebelum married kayaknya married itu segalanya ya. Gitu. Jadi kayak ini ya happily ever after gitu ya. Ever after. Padahal belum tentu gitu. Padahal belum tentu. Jadi kayak udah ditekan daripada batal loh ya kan, enggak ini. Jadi salut sih sama orang yang bisa membatalkan betul. Banyak loh yang kayak gitu. Ya malu nanti kalau ini udah misalnya nih. Ada kasus nih, undangan udah disebar. Betul. Malu, tapi sebenarnya sih nggak yakin. Kayak gitu loh. Jadi karena malu, karena ngejaga nama keluarga dan sebagainya. Tapi kan ini hidup dia yang pengen dijalanin gitu. Jadi kayaknya emang betul. Jadi ya itu ya, harus mungkin diteropong kali ya. Diteropong. Karena kalau sudah menikah ya udah. Ya kan? Karena kalau kita ngomongin dia nanti pasti bisa berubah. Jangan pernah mikir kayak gitu. Karena justru pernikahan itu memagnify your problem. Sebenarnya. Tapi balik lagi it's a process. It's a learning process ya, man. It's a never ending learning process. Jadi kayak aku pun sama suami aku terus belajar setiap hari untuk bisa compromise, bisa lebih menerima, lebih memaafkan mungkin ya, dan juga lebih respect gitu. Jadi it's a whole new journey gitu. Jadi harus dari awal sih. Dalam ya. Dalam ya pembicaraan kita ya. Ini nanti akan dibikin jadi segmen tertentu untuk urusan relationship, real talks gitu kan. Nah, kalau di She Talks About itu kan sebetulnya akhirnya menjadi sebuah platform di mana perempuan itu kan bisa didengar juga ya ceritanya gitu. Kalau Kak Mandy sama Kak Eureka sendiri ketika memang butuh muntahin dan keluar gitu ya, biasanya ceritanya kemana sih? Apakah ke satu sama lain atau sebenarnya ada outlet lain gitu? Ke El pasti, ya kan? Kita sering ngobrol curhat ke suamiku, ke teman deket aku dari kecil. Tapi banyak sih aku ngeliat ke mamaku juga sih. Tapi aku nggak mau cerita banyak sama mamaku. Soalnya sama deh. Balik lah kalau mama tuh aku udah jadi ibu, aku tahu kita worry, dia jauh lebih worry. Jadi kayak kasihan lah gitu. Karena kita worry
dia jauh lebih worry lagi dari kita. Ya namanya aku anaknya dia kan tetap aja kan pasti. Gitu. Walaupun tapi dia tahu sih, dia tahu gitu, dia punya feeling kayak Mei lagi capek ya, gitu apa dia tahu gitu. Tapi ya aku sih lebih banyak sekarang ya udah banyak nonton khotbah kalau aku ya. Ya. Bukan drakor ya? Bukan drakor. Kalau drakor sih tapi kadang-kadang bikin mood juga happy sih. Karena kayak lo hidup di dunia lain kan. Tapi isiannya beda ya. Kalau tadi soal kosong dan mengisi diri, ya beda jadinya. Drakor hayalan ini. Iya. Kalau Kak Eureka sendiri, support system terbesar? So far ya dari suami ya, kadang juga cerita Mandy ke mama kadang-kadang ya, karena ya dia ya mau gimana pun seorang ibu tuh kan pasti udah paling tahu anaknya lah ya gitu. Tapi balik lagi hati-hati gitu. Jadi kayak nggak mau terlalu dia juga terlalu kepikiran dan segala macam gitu. Tapi mostly sih teman dan suami sih gitu. Tapi ini menyenangkan loh bahwa kita dikasih tahu ketika ngomong ke ibu itu bukan karena takut dia ikut campur atau apa, tapi sebenarnya karena dia akan worry 2 kali lipat. Dia akan memikirkan semua kemungkinan Bener. yang bisa terjadi dan dia jadi lebih ini lagi. Benar. Kadang-kadang kan kita suka, dia nggak mau ngomong mungkin karena ada kan pemikiran gitu. Iya. Tapi Kalau aku mikirnya gitu. Kitanya nggak tega sih. di sini kita dapat insight bahwa ibu-ibu tuh soalnya mikirnya lebih banyak lagi loh, makanya ini lebih cemas. Betul. Kalau soal didengarkan, menurut Kak Mandy sama Kak Eureka, sebenarnya apa sih yang perempuan itu mungkin harus lebih sering dengar gitu? Apa sih, apakah sebentuk encouragement, dan kalaupun iya tuh apa sih yang mereka perlu dengar? Karena dengar masuk ke kepala dan akhirnya dia akan lebih memendam dalam hati ya. Akhirnya dia percaya gitu kan. Betul. Apa sih pesan yang harusnya lebih sering didengar perempuan? Kalian ini, kita sebagai wanita diciptakan tuh kuat gitu pada dasarnya. Justru mungkin sebenarnya lebih kuat dari laki-laki gitu. Jadi deep down inside kita itu kuat, kita itu resilience ya kalau aku bilang ya, resilience. Kita tuh capable untuk melakukan apapun yang udah kita aim sebenarnya gitu. Jadi sangat berpotensi kali ya ngomongnya ya, berpotensi dan valuable sih. Jadi jangan pernah anggap remeh diri kamu sendiri itu sih. Udah nangis. Terharu gitu sih. Kalau aku baru belajar sesuatu dan menurut aku benar juga sih. Kayak kita lebih harus mindful sebagai perempuan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, termasuk musik, termasuk film. Itu penting. Ya, pokoknya apapun yang kita masukin ke pikiran dan otak kita, konsumsi, itu akan menjadi voice yang kita gak sadar akan timbul ketika mungkin kita lagi stres atau apapun. Jadi kalau misalnya ada konten-konten let's say yang menurut kamu merusak gambar diri kamu, membuat kamu rendah diri, membuat kamu gak pede, stop it gitu. Berarti kan itu konten gak bagus ya. Gitu. Karena seorang perempuan sebenarnya ujungnya kita setiap individu ujungnya paling pertama paling penting adalah mempunyai gambar diri yang benar dulu nih. Kalau kitanya udah mempunyai gambar diri yang salah, kita nggak pede, kita ngerasa kita nggak berharga, susah ya seperti itu ya. Dan bagaimana cara membuat itu benar, ya tadi El bilang, kita juga jangan toxic friendship. Kalau kamu ngerasa your friendship itu membuat kamu nggak merasa lebih baik, merasa kamu justru dibully, merasa kamu tertekan, pergi. Go, kalau gitu nggak kan. genuine mending jangan. Iya, karena fatal nanti akibatnya. Iya, betul. Jadi buat kita harus lebih mindful kepada siapa kita bergaul, musik apa yang kita dengar. Ya kalau musiknya kita dengar galau-galau terus, ya kan, diselingkuhi, dan kayak gitu. I think it's very important loh. Tanpa kita sadari itu yang masuk kan ke pikiran kita. Novel yang kita baca, mungkin film Korea, kalau yang gitu. Sekarang sih aku gitu ya, lebih mindful kalau filmnya bikin happy, ada value-nya, oke gue nonton. Tapi kalau misalnya nggak membawa faedah, yang ada pikiran gue jadi kemana-mana buat apa? Gitu. Overthinking karena lagu galau gitu kan mungkin aja ya. Iya, Film juga bisa tuh. film Ada. bahkan dari post Instagram, Iya, benar nggak? bisa. Jadi lebih overthinking. Betul. Kayak gitu. Iya. Segala sesuatu yang kamu rasa tidak membawa positivity, stop it aja udah. Mungkin nih jadi penutup kali ya buat kawan puan gitu. Bagi yang nonton dan yang mendengarkan gitu. Ada nggak sih menurut Kak Eureka sama Kak Mandy cara sederhana
supaya sebagai perempuan itu kita bisa saling jadi support system satu sama lain, bisa lebih bijak juga, saling mendengarkan. Mungkin ada yang mau disampaikan cara sederhananya gitu? Sesama wanita tuh jangan saling itu sih, ngejudge itu sih. Iya betul. Dan dari situ kalau kita nggak ngejudge, kita juga open gitu ya sama dia juga mungkin dengan apapun yang dia ada gitu ya, dengan beban-beban itu juga bisa mungkin lebih lega gitu kalau ngobrol sama kita. Paling itu sih, jangan ngejudge. Kalau aku juga belajar itu, jadi kita yang susah ya. Setiap orang itu harus belajar, kita harus seneng kalau orang seneng, sedih kalau orang sedih. Nah kebanyakan katanya nih, manusia itu mental kepiting katanya. Oh, betul. Gak suka kalau ngeliat orang tuh naik. Jadi tanpa kita sadari loh, tanpa kita sadari ya, kadang-kadang kita juga bilang, enggak lah gue gak judging. Tapi contohnya hal kecil nih, misalnya ibu-ibu satu ASI satu enggak, yang satu nyinyirin yang satu, makannya pas ini, Iya, hal-hal itu. sekecil itu ya contohnya. Lo working mah mana tahu lo, itu kan sebenarnya nyinyir ya. Iya. Gitu. Sebenarnya kuncinya apa sih? Kuncinya mungkin lu nggak seneng dia tuh lebih aktif, atau lu ngiri kalau dia punya asisten, kan kuncinya itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita punya pure heart, kita senang kalau lo senang, kita sedih kalau lo sedih, itu dulu. Betul. Kita kan lebih nggak judging dong, gitu. Being sincere gitu kan. Iya, being sincere. Jadi kalau El misalnya kayak bake, aku bangga-banggakan, emang enak kok gitu. Iya. Terpesen ya. Iya, kalau dia kayak bisa dapat berkat, dan dia belanja misalnya tas yang kayak branded atau apa, misalnya contoh El. Ya aku seneng gitu, nggak boleh yang kayak El nih. Kalau Ada loh yang kayak tuh, gitu soalnya, ya kan? banyak. Ada banyak. Kayak gitu kan udah nggak enak ya, seperti itu. Karena sebenarnya dengan kita kayak begitu ya, kita tuh hatinya lebih, maksudnya kita tuh lebih ringan gitu loh, nggak yang kok mikirin orang kok bisa ya gini, kok bisa gitu. Jadi kita tuh lebih easy going, bisa lebih Jadi nggak ringan kesel lah gitu, juga. nggak kesel gitu. Kadang-kadang kan kita kan maunya kan dibilang hebat, ya mungkin ya kita kan karena butuh pengakuan. Makanan gue lebih enak lah, gue lebih ngurus anak gue bener lah dibanding ini. Tujuannya kan mau menyombongkan diri gitu kan. Nah sebenarnya kan setiap ibu, ada lagi statement yang kita setiap ibu adalah versi terbaik ya buat anak mereka, ya ibu mereka yang terbaik. Mau lo bilang nggak baik, bagi anak mereka ibu yang terbaik gitu loh. Jadi kayak ya ngapain juga ya kita ribetin gitu, dia mau ASI sufor, mau makan, masak atau apa kayak gitu. Intinya journey orang tuh beda-beda. Kita nggak Lebih bisa empati samain. jadinya. Ya, kita nggak bisa samain. Dia bisa sampai misalnya dia udah sekarang nih udah bisa sampai titik B, kita masih di A gitu. Ya it's okay, it's our journey gitu. Karena pace kita masing-masing kan gitu. Jadi ya nggak bisa compare juga. Ya gitu. Terima kasih banyak ya, Kak Mendy, Rika. Catatannya banyak, food for thought banget. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga. Ngobrol di Cerita Para Puan. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang. Kawan Puan, terima kasih banyak ya udah menyaksikan dan mendengarkan Cerita Para Puan kali ini bersama Kak Elrika dan Kak Mendy. Kalau kita ambil kesimpulan, ternyata ada 5 poin yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari obrolan kali ini. Yang pertama, terlepas dari identitas kita sebagai ibu, kita harus mengenal dan memperhatikan diri sendiri sebagai seorang pribadi sebelum memperhatikan orang lain, sebelum memperhatikan keluarga kita. Nah, yang kedua, sebagai ibu nggak ada salahnya loh untuk kita rehat sejenak, sebab kita juga butuh isi ulang energi untuk bisa menjalani peran sebagai ibu dengan lebih maksimal. Yang ketiga, pernikahan itu bukan agen untuk problem solving, tapi pernikahan adalah pembelajaran seumur hidup. Yang keempat, perempuan harus bisa mindful dan memilih hal-hal yang ada di hidup kita. Semua hal yang negatif, tinggalkan aja karena kebahagiaan kamu yang utama. Nah, yang terakhir, penting juga buat perempuan untuk bisa saling mendukung dengan penuh empati tanpa ngejudge. Karena cuma sesama perempuan yang bisa paham strugglingnya jadi perempuan. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mendengarkan Cerita Para Puan. Jangan lupa tinggalkan komen, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you!